kabar Anda pagi ini? Senang sekali Ragam Indonesia kembali menemani pagi Anda dengan beragam informasi yang menarik semua tentang Indonesia pastinya. Ragam Indonesia kali ini akan menyajikan info tentang rumah-rumah unik, aneka tumbuhan berduri, serta macam-macam olahan kopi. Inilah Ragam Indonesia selengkapnya. Indonesia adalah salah satu negara yang diberikan anugerah yang menakjubkan. Gugusan pulau-pulau yang terbentang di bumi Indonesia menjadikan negara ini mempunyai keragaman suku dan budaya. Tak hanya bahasa, keragaman itu juga terlihat dari banyaknya rumah-rumah adat suku yang mendiami. Informasi berikut adalah beberapa keunikan rumah adat yang ada di Indonesia. Rumah unik pertama adalah rumah adat suku Manggarai yang mendiami sebuah desa di Flores, Nusa Tenggara Timur. Suku Manggarai terletak di desa terpencil yang bernama Desa Wairebo. Bagi mereka yang ingin mengadakan perjalanan ke desa ini, harus menempuh perjalanan darat selama 5 jam dari Labuan Bajo ke desa Denge, yaitu desa terakhir yang bisa diakses dengan kendaraan. Selanjutnya, untuk mencapai desa Wairebo harus ditempuh dengan 5 jam perjalanan lagi dengan berjalan kaki. Rumah suku Manggarai yang disebut Baruniang ini sangatlah unik dengan bentuk kerucutnya. Rumah unik ini memiliki 5 lantai, yang masing-masing lantai mempunyai ruangan dengan fungsinya masing-masing. Pada lantai pertama, yang juga disebut lutur atau tenda, digunakan si pemilik rumah untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Lantai kedua, yang disebut bobo, adalah sebuah tempat untuk menyimpan bahan makanan atau barang. Lantai ketiga, yang disebut lentar, digunakan untuk menyimpan benih tanaman hasil bercocok tanam. Untuk lantai keempat atau yang disebut lemparai, digunakan untuk menyimpan stok cadangan makanan yang berguna saat hasil panen kurang banyak. Sedangkan lantai paling puncak yaitu lantai kelima digunakan oleh sang pemilik rumah untuk menyimpan aneka sesajian. Bentuk kerucut Baruniang tersusun dari daun lontar yang bentuk kerucutnya dibuat mendominasi bangunan dengan atap yang hampir menyentuh tanah. Jika Anda sempat berkunjung ke desa Wairebo ini, si pemilik rumah tidak akan segan-segan untuk mengajak masuk ke dalam rumahnya melihat keunikan rumah adat suku mereka. Berkat keunikannya ini, Baruniang berhasil mendapatkan penghargaan UNESCO Asia Pacific Awards pada 27 Agustus 2012 lalu. Baruniang mendapatkan Award of Excellence yang merupakan penghargaan tertinggi dalam bidang pelestarian warisan budaya. Penghargaan ini diberikan kepada proyek-proyek konservasi dalam 10 tahun terakhir untuk bangunan yang telah berumur lebih dari 50 tahun. Baruniang berhasil mengalahkan 42 kandidat lainnya dari 11 negara di Asia Pasifik, antara lain sistem irigasi bersejarah di India, kompleks Zizizi di Cina, dan Masjid Kilingrong di Pakistan. Rumah unik berikutnya datang dari suku Sasak di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Anda mungkin tidak pernah membayangkan jika tinggal di rumah berlantaikan kotoran sapi. Tapi bagi suku Sasak yang sudah terbiasa dengan rumah seperti itu, tak hanya lantainya, dinding serta tangga juga mengandung kotoran sapi. Masyarakat suku Sasak, mereka menggunakannya sebagai pengganti semen untuk membangun rumah mereka. Mungkin akan terlihat jorok, tetapi inilah yang menjadi salah satu keunikan dan tradisi suku Sasak yang hingga saat ini masih dipertahankan. Rumah yang menjadikan kotoran sapi sebagai pengganti semen ini bisa ditemui di Desa Sade, Rembitan, Lombok Selatan. Untuk mencapai ke desa ini tidaklah sulit. Desa Sade berada di tepi jalan poros yang menghubungkan Kota Mataram dengan daerah di bagian selatan Lombok. Bahkan dari Bandara Praia Lombok Internasional, desa ini bisa dijangkau cukup 20 menit saja. Menurut cerita, rumah asli masyarakat Sasak dari zaman dahulu memang lantainya terbuat dari kotoran sapi. Kotoran sapi itu dicampur dengan sekam padi dan tanah liat. Permukaan lantai memang terlihat sangat licin dengan warnanya yang coklat kehijauan. Jika diamati dengan seksama, memang yang terbayang dalam benak kita adalah kotoran sapi. Meski terbuat dari kotoran sapi, tidak berarti ada aroma tak sedap yang tercium. Menurut mereka, penggunaan kotoran sapi pada dinding dan lantai bisa memberikan efek hangat di dalam ruangan rumah. Tentu saja, jika malam hari tiba, udara di desa ini cukup dingin karena dinding dan atapnya pun hanya terbuat dari bambu dan atap jerami. Selain itu, kotoran sapi juga mengandung zat yang dapat mengusir nyamuk. Wah, ternyata memang ada maksud dan tujuannya ya.
Masih ada satu lagi nih rumah unik yang ada di bumi Indonesia dan menjadi kekayaan budaya. Adalah rumah kayu knockdown yang berasal dari kota Tomohon, Sulawesi Utara. Rumah knockdown disebut juga rumah panggung kayu. Tempat pembuatan rumah kayu tradisional yang menarik ini berada di Desa Woloan. Rumah dengan menggunakan sistem knockdown ini dirancang untuk dapat dibongkar pasang agar dapat dibawa untuk dibangun kembali di tempat yang diinginkan oleh pembeli. Ciri utama rumah tradisional ini berupa rumah panggung dengan 16-18 tiang penyangga. Beberapa abad lalu, terdapat rumah tradisional keluarga besar yang dihuni oleh 6-9 keluarga. Masing-masing keluarga merupakan rumah tangga tersendiri dan mempunyai dapur atau mengurusi ekonomi rumah tangga sendiri. Pada umumnya, susunan rumah terdiri dari beberapa ruang yang dibuat sesuai fungsinya. Bagian bawah rumah atau kolong biasanya digunakan untuk gudang tempat menyimpan papan, balok, kayu, alat pertanian, gerobak, dan hewan peliharaan. Uniknya, rumah warga di Minahasa tak beratapkan genteng yang terbuat dari tanah, karena filosofi yang dianut adalah tidak baik jika hidup di bawah tanah. Rata-rata rumah mereka beratapkan seng, daun, atau elemen besi lainnya. Pun demikian, banyak juga rumah orang Minahasa yang beratapkan seng namun didesain seperti genteng. Adalah Paulus Tiong, warga Wuluan, yang pertama kali mempopulerkan rumah panggung Minahasa yang memakai sistem bongkar pasang pada tahun 1942 silam. Ide membuat rumah ini terbersit setelah rumah adat Minahasa miliknya dibeli oleh seorang serdadu Jepang. Sejak saat itu, Paulus mulai memproduksi rumah adat Minahasa untuk dijual.